Oke, teman-teman semua, balik lagi di Ruang Dialektika. Sudah lama kita tidak sudah lama kita tidak bersua. Akhirnya hari ini berjumpa lagi di Bogor. Ya, kita sebutnya ini Rumah Juang. Siap. Karena di sini tempatnya orang-orang yang tidak berdaya, yang tidak diperdayakan. Jadi harus berjuang. Jadi harus berjuang sendiri lah. Eh, malam biasa lah kita diskusi ya. Akhirnya seperti biasa juga kita kan apa yang kita diskusikan itu selalu kita mencoba untuk bawa ke podcast Ruang Dialektika. Siap. Dan tadi malam kebetulan kita bicara diskusi soal ini, dialektika ya. Balik lagi sepengalaman saya kalau kita misalnya baca buku-buku filsafat, hal pertama yang harus kita sadari mungkin kita akan menemukan suatu perbedaan antara pengertian satu diksi atau satu kata tertentu dalam bahasa sehari-hari itu berbeda dengan dalam konteks filsafat. Makanya kita kadang-kadang bingung. Dialektika mirip-mirip dengan dialog. Apa kan dalam bahasa sehari-hari ya kita tahu ya dialog. Tapi kalau dialektika kayaknya Dialektika sama retorika lah. Dialektika, dialog, retorika itu kan suatu hal yang beberapa hal yang berbeda. Hari ini kita coba untuk mengupas sedikit lah soal dialektika. Kebetulan nama YouTube channel ini kan juga dialektika. Itu bisa menggunakan diksi dialektika dalam podcast. Aduh, harusnya ini ada sesi. Ya, tapi bagaimana menurut abang saja? Ya, kenapa motif menggunakan kata dialektika? Mungkin ada ditanya balik. terinspirasi oleh apa atau kenapa menggunakan kata dialektika? Ya, karena setahu saya kan dialektika tuh berawal dari Socrates ya. Yang kemudian terus dikembangkan oleh filsuf-filsuf lain kan. Dialektikanya Socrates itu kan dia mencoba memberikan si pertanyaan ke orang lain, lalu menjawab, dari situ nanti dengan suatu harapan akan bisa mendapatkan suatu pengetahuan baru. Dan baru ya. Sistem. Kan jadi podcast itu ada tanya jawab gitu, ada tanya jawab tapi menghasilkan ya pengetahuan baru. Ya. Ada tesis, antitesis, dan sintesis itu kan. Cuman memang lama-lama kok nggak ada pengetahuan baru. Ya tapi memang beban sih awalnya. Saya kasih nama Ruang Dialektika ini kan memang semangatnya luar biasa ya. Bahwa podcast ini saya harus mau ada berisi, ada pengetahuan yang harus kita sampaikan di situ. Saya akan mengkritisi lawan saya, mengantitesa lah. Dia bawa tesis, saya mengantitesa, lalu nanti akan menghasilkan sintesis. Ya tapi ternyata susah sih. Susah. Ya susah. Bagaimana abang? Ya mungkin dalam tataran setara mungkin ya, untuk menghasilkan pengetahuan. Tapi ini jadi kemunculan dialektika ini juga tentu saja kita harus melihat ke zaman Socrates, Plato dan Aristoteles. Ya. Jadi tentu saja dalam hidupnya Socrates di Yunani kuno itu kan demokrasinya sangat ideal gitu ya, ideal. Jadi orang bebas berbicara, bebas menyuarakan, menyampaikan aspirasi di situ. Nah, muncul kelompok sofisme di situ. Ya, sofisme itu aliran apa ya? Ya kalau nggak salah itu skeptisisme. Jadi mereka lebih
menganggap bahwa nggak ada kebenaran absolut, jadi selalu dikritik gitu. Ya, Apa yang dianggap kebenaran selalu dikritis, yaitu skeptisisme. ya, skeptis. Nah, mereka itu kan selalu tampil di depan umum, bicara soal hal-hal yang penuh dengan seni, penuh dengan argumen-argumen yang bagus, tapi sebenarnya nggak punya bobot di situ. Jadi biar kelihatan keren aja. Retorika tuh Oke. mempengaruhi orang. Mhm. Ada sisi irasional yang dipakai, irasional kayak emosi, terus ada motif uang gitu. Jadi mereka mengajar orang untuk dapat duit gitu. Itu yang dikritik oleh Socrates, bahwa retorika itu punya motif itu ya, irasionalnya terlalu banyak. Jadi dia menawarkan sebuah Terlalu banyak ayun ya. ya kalau di aktivis tuh ada Istilah ayun ya. ayun mengayun gitu. Atau istilah lainnya apa? Ayun. Olah. Olah. Olah abang-abang nih. Siap Kanda, siap Dinda. Nah, Oke, itu oke. seperti itu retorika Olah tuh. enak gitu, tapi Ya. pas dicek isinya nggak ada ya. Ada motif Oh, irasional Oke, ya. untuk semacam mendapatkan sesuatu, entah itu uang atau kalau olah-olah tuh untuk mendapatkan ada iming-imingan. Iya. Biasa Benar. begitu retorika tuh. Oke, lanjut. Nah, dia menawarkan sebuah metode dialektika. Dan saja teman-teman bisa carilah definisi dialektika itu. Nah, Socrates ya mengatakan dialektika itu harus berbasis pada atau diharapkan untuk menghasilkan sebuah pengetahuan. Dia menawarkan sebuah metode diskusi tanya jawab, dia bertemu orang di pasar, dengan siapapun dia akan bertanya tentang hal-hal yang seperti ya keindahan, cinta, kekayaan, sukses, ya gitu-gitu dia tanya ke orang. Dengan metode tanya jawab, terus dia akan mengkonfrontasi atau menguji Mengantitesa argumen, ya. ya bisa mengantitesa atau dengan cara lain. Yang terakhir adalah membidani. Jadi dia tuh Socrates tuh semacam bidan yang berusaha untuk membantu orang yang ditanya itu untuk melahirkan bayi pengetahuan. Nah, itu perbedaan dialektika dan retorika. Retorika itu kan kita adu argumen biasa. Ya. Tapi kalau dialektika untuk melahirkan sebuah pengetahuan. Tapi kalau misalnya Benny kan kalau dialog kan dia tidak terlalu menuntun ada pengetahuan baru, ya kan? Ya. Dia kan bisa kadang-kadang bersifat informatif. Tapi kalau dialektika berarti memang ya bisa dikatakan lebih serius ya. Karena balik lagi kalau tidak ada pengetahuan baru di situ, apakah itu masih disebut dialektika atau dialog? Ya dialektika itu perbedaannya itu soal kalau retorika itu bebas tanpa tuntutan mencapai sebuah pengetahuan. Tetapi kalau dialektika ada struktur metodenya. Jadi untuk mencapai sebuah pengetahuan ada struktur metodenya. Metode tanya jawab, dialog, diskusi. Yang dikritik Socrates itu soal retorika itu jadi di Yunani kuno itu mereka kan sistem demokrasi. Terus mereka memilih dewan juri semacam
kalau di Indonesia itu jaksa hakim Mhm. yang akan memutuskan seorang ini bersalah atau tidak. Ya, ya. Kalau sekarang kan ada semacam pengacara, advokat itu, Mhm. lawyer itu retoris itu. Menurut Socrates itu retoris. Ya, ya, ya. Menurut Kenapa? Socrates ya. Ya, kenapa? Oke. Ya. Kenapa? Karena ada pihak terdakwa dan yang menuntut, Hmm. dua-duanya menyampaikan argumen, mempertahankan argumennya, tetapi akan dinilai oleh pihak ketiga. Pihak ketiga ini hakim. Mhm. Dia yang akan memutuskan berdasarkan voting. Oke, oke, oke. Kalau di pengadilan Amerika tuh, kalau nonton di Amerika itu mereka punya semacam apa ya? Ya koreksi kalau saya keliru. Hmm. Ada hakim-hakim yang akan vote, anggota hakim-hakim yang akan vote. Mhm. Mana yang paling suara terbanyak itu yang akan memenangkan kasus itu. Ya, ya. Nah itu nggak peduli soal benar atau salah. Oh, Jadi dari si tampak hak. Oke. tampak retorika itu tampak kebenaran tapi bukan kebenaran. Dari si hakim-hakimnya ini Iya. Jadi voting tapi secara eh, berdasarkan suara mayoritas. maksudnya maksudnya yang Hmm. voting ini para hakimnya itu Iya, para secara anggota hakim itu tertutup. secara ya bisa terbuka, bisa tertutup. Artinya ada pihak ketiga yang menentukan ini benar atau salah, Mhm. bukan benar-benar mencari fakta yang benar. Nah, ini ada satu cerita, teman-teman mungkin sudah familiar ya. Ya, ya. Kisah perang Troya, Hmm. pernah tahu tuh. Jadi ada cewek namanya Helena. Mhm. Helena ini anak raja Yunani, raja di Yunani, salah satu raja di Yunani. Ya. Dia udah punya suami, tetapi dia suka sama seorang anak muda. Hmm. Kalau sekarang tuh kayak ini suka bocil ya atau apa? Cewek-cewek yang udah punya suami suka yang cowok-cowok yang masih muda tuh apa? Oh, oh iya, 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 iya. Ya itulah. Ya kalau cewek cewek ke cowok sugar daddy gitu yang brondong, Oh, brondong, brodong. melihara brondong ya. Jadi Helena ini suka sama brondong, Ah, anak muda gitu. lalu? Terus dia dibawa kabur oleh anak muda ini. Hmm. Dituntutlah si uh, jadi Helena ini di apa namanya dibilang sama ini raja orang-orang Yunani dia itu wanita yang immoral, Mhm. immoral atau amoral, Immoral. ya, yang nggak punya moral lah Ya, karena ya. udah punya suami tapi dia suka sama brondong terus pergi sama brondongnya ke puncak mungkin ya. Ah, oke. Terus? Nah orang Yunani akan mengatakan Helena kamu orang yang tidak bermoral. Hmm. Nah, terus muncul seorang eh, ya katakanlah pengacaranya Helena lah. Mhm. Helena pengacaranya akan membela Helena bahwa dia itu dipaksa dengan menggunakan kata-kata. Jadi kata-kata itu meskipun tidak fisik tapi bisa seperti obat. Hmm. Ada yang menyembuhkan tapi ada juga yang merusak tubuh kita tuh. Dengan kata-kata. Dengan kata-kata. Jadi dia dipaksa secara kata-kata sehingga mengikuti si Brondong ini. Mhm. Jadi secara apa kesimpulannya bahwa Helena tidak bersalah Mhm. karena dia diperdaya oleh Oleh kata-katanya Brondong. iya, 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 Dia membela itu, iya, iya, iya. pengacaranya membela. Sofisme itu gitu. Apa namanya? Uh, retorika itu di situ tuh. Apa yang kelihatan tampak benar, Mhm. tapi bukan kebenaran. Iya, iya, iya. Tampak benar tapi bukan. Nah itulah retorika itu batasannya di situ. Iya, iya, iya. Benar, benar, benar. Kalau dialektika beda. Nah dialektika itu selalu kalau
Plato kan selalu mencari keutamaan dengan kalau baca buku ininya dia mengumpamakan pengetahuan itu seperti alegori gua. Kita hidup di dalam gua, kita tiba-tiba cuma melihat bayangan yang muncul di dinding gua. Itu bayangan. Nah, kita akan mencari tahu tuh bayangan tuh sumbernya dari mana. Ternyata setelah kita keluar dari gua, kita lihat tuh ternyata bayangan dari pohon. Nah, pohon itu sesuatu yang indrawi yang kita bisa lihat. Nah, kenapa bisa pohon itu bisa menghasilkan bayangan? Ada realitas matematis yang merupakan bayangan dari ide atau forma itu. Jadi pengetahuan kita itu sampai ke ide tuh. Misalkan apa ya? Kalau kemarin teman-teman ngikuti aksi mahasiswa di Senayan, waktu pembahasan DPR mau membahas mengesahkan undang-undang pilkada, mau mensahkan atau mau apa ya, kalau nggak salah mau menjudicial review kalau nggak salah undang-undang pilkada itu ya, untuk terkait kepentingan orang keluarga itu. Terus kan abangnya MK, adiknya MA tuh. Jadi DPR mau merubah itu, undang-undang itu, batas usia dan segala macam. Nah, tiba-tiba aksi mahasiswa kan banyak, udah mulai chaos di Senayan. Para anggota DPR ini udah mau bahas, tetapi tiba-tiba keluar, terus memberi statement rilis kepada media. Kalau nggak salah Pak Dasko menyebutkan bahwa ya karena anggota DPR tidak memenuhi quorum, akhirnya tidak jadi pembahasan. Padahal aksi di luar sedang sedang panas gitu. Jadi dia beralasan begitu. Nah, kita perlu cek itu. Pengetahuan kita, mungkin kita baca atau dengar itu bahwa mahasiswa demo terus ada rapat. Kenapa sampai nggak jadi rapat sampai memutuskan itu? Ya karena ada aksi, seharusnya begitu kan. Kalau kita seperti manusia dalam gua, pengetahuan kita cukup melihat statement itu. Ya, fenomena itu bahwa ada aksi mahasiswa. Nah, terus kita didorong untuk mencari tahu lagi ada apa di balik aksi itu kan, persoalan undang-undang, pengen menjudicial review undang-undang pilkada. Nah, kita dituntut untuk mencari tahu lagi apa perkataan orang-orang itu, Pak Dasko dan mahasiswa itu yang di lapangan tuh. Apa mereka sedang mengaspirasi apa? Nah, kata-kata itu aja nggak cukup. Dasko bilang tidak memenuhi quorum itu juga nggak cukup, harus dicari tahu tuh. Nah, dicari tahu lagi tingkatannya makin ke atas tuh. Ada apa di balik? Kenapa DPR buru-buru ingin mereview, ingin ganti undang-undang pilkada itu. Kita cari tahu lagi bahwa ada kepentingan ini. Tapi kita perlu cek lagi hubungan itu. Nah, itu format tuh. Itu gitu. Dari Plato. Ya, dari Plato. Jadi selalu mencari keutamaan itu. Ya, memang kalau retorika itu kan sering dipakai ya sama beberapa om-om politisi biasanya. Itu ketahuan sekali kan. Maksudnya sudah jelas-jelas salah begitu kan. Cuman diupayakan mencari narasi lain untuk membenarkan ya kesalahannya itu kan. Jubir-jubirnya biasanya kan itu. Banyak kalau kalau teman-teman jeli itu ketika politisi itu mengeluarkan statement tuh, cek lagi tuh. Iya,
Artinya retorika itu batasannya di situ, tidak untuk menghasilkan pengetahuan. Jadi adu argumen aja untuk mempengaruhi perspektif massa, rakyat, media, untuk diyakinkan. Ini orang ngomong meyakinkan nggak gitu. Nah, kita jangan terjebak di situ kalau ingin mencari pengetahuan yang lain gitu. Maksudnya pengetahuan. Memang praktek-praktek retorika ini sangat ya banyak lah di politisi, bahkan di aktivis mahasiswa juga sering gitu retorika tuh. Kelihatan keren gitu. Tapi kalau mau dicek lagi lebih mendalam tuh sebenarnya itu hanya Iya benar. Dan kadang-kadang yang kita anggap sudah pas tapi ternyata itu retorika kalau dicek lagi retorika. kan. Retorika doang. Lalu kemudian dialektika ini terus dikembangkan kan sampai pada misalnya si Hegel atau Ya, Aristoteles. Nah, dari versinya beda-beda. ya versinya Ya, beda-beda. setelah Socrates, Plato punya versinya, Aristoteles Aristoteles punya ya, punya ini punya juga. versinya macam-macam. Tetapi intinya itu, dialektika itu seperti itu. Ya. Mungkin kan sebuah pengetahuan itu memang harus diterima sebagai kebenaran, bukan yang tampak benar. Ya. Jadi, itu ya kadang-kadang kita terkecoh kadang-kadang sama lawan debat tuh. Pun dia ngomongnya keren ya, tampak wow, tapi ternyata kalau coba diuji saja. Ya. Tapi bagaimana? Maksudnya ada kan orang yang seni berbicara keren, tapi ada isinya. Maksudnya maksud dia tuh baik, tapi memang dikemas dengan cara yang keren. Ya. Kan beda kan itu. Maksudnya retorika pun mesti dikemas dengan baik kan, dengan keren. Cuman motifnya itu ada yang motifnya baik dan motifnya buruk. Ya. Apakah itu retorika juga kalau misalnya motifnya bagus gitu, tapi dia menggunakan dengan cara yang keren? Iya. Itu kan agak tipis memang perbedaannya itu. Iya, karena kan retorika itu kan lagi-lagi kalau itu tidak mencapai sebuah pengetahuan atau mengata-ngatai orang, menjebak orang, membuat orang kelihatan bodoh, tolol dungu. Ya, ada yang karena tingkatannya sampai retorika doang, ngelawan orang yang punya dialektik apa ya, punya semacam kekuatan argumen yang kuat, dia akan ini terjebak. Misalkan Rocky Gerung, Ya. terakhir dia aksi apa namanya debat sama siapa tuh yang dari tim panggil ketua TKN ya, Sylvester ya. Nah itu terjebak karena ngeyel. Pak Sylvesternya ngeyel, jadi dia menjebak. Kamu tahu nggak ini artinya apa? Ya tahu. Salah. Rocky Gerung itu salah. Ya kayak gitu. Jadi beda. Orang yang saya rasa orang yang kekuatan ininya ya sudah terbiasa dengan dialektika gitu ya. Dia bisa mematahkan orang-orang yang hanya sampai tahap retorika aja. Ya. Itu dengan sendiri seperti itu. Jadi retorika itu biasanya akan kalah dengan orang yang berpikir secara mendalam. Karena motif orang yang berdialektika itu motifnya adalah mencari pengetahuan baru dan menguji argumen orang untuk setidaknya sesuai dengan struktur dan metode dialektika itu. Ya kalau kita berangkat dengan motif untuk terlihat keren dan lain sebagainya, ya lawan orang yang punya
yang berdialektika ya Ya, susah, ya, ya. Ya, ya, nggak ya. masuk. Kita akan terjebak. Ya, saya balik lagi ke Abang. Kadang-kadang kita kan terjebak dalam definisi retorika yang agak mungkin kurang pas ya. Hmm. Kayak misalnya Rocky Gerung misalnya. Itu ada yang bilang dia tuh retorika. Karena lihai untuk menjebak lawan, lihai untuk metafor kadang-kadang dia mainkan di situ. Tapi memang kalau dilihat niatnya bagus gitu. Tapi Iya, dia lihai. ya Itu kan saya rasa orang kadang-kadang bilang itu retorika. ya kalau orang yang diajak Rocky ngajak untuk berdialektika nggak mampu ya udah. Oh iya. Ya Jalan udah dia. akhirnya dia ya udah pakai standar orang tersebut aja. Oke. Karena Ladeninya juga ya gimana nggak setara lah. Tapi Iya, iya. orangnya ngeyel ya karena gitu. Retorika tuh nggak baper, apa dialektika tuh nggak baper. Iya, iya, Karena iya. untuk mencari pengetahuan. Kalau salah ya katakan salah, Hmm. benar katakan benar. Oh, Nah itu sih. kadang-kadang orang yang Itu retoris yang kan susah begitu. ya. Nah jubir-jubir itu biasa kewalahan di situ tuh. Hmm. Bertemu Rocky Gerung tuh Iya, di situ iya. kewalahan. Hmm. Lalu coba ke Hegel sedikit. Gimana tuh dialektikanya? Yang tesis, Tesis, antitesis, ya itu, sintesis ya. ya Itu. itu dialektika. Jadi Hmm. ada, eh, jadi nggak ada pihak ketiga lagi, Hmm. nggak ada dewan juri yang Ya, ya. seperti retorika itu. Jadi kita empat mata seperti ini, Hmm. saya bertanya, Anda mempertahankan argumen meskipun kontra, saya pro misalkan, Hmm. tetap Anda pertahankan, tapi saya uji terus, sampai mungkin sudah menemukan titik temu, akhirnya membuat sebuah sintesis gitu. Ya, ya. Dialektika itu harus dua arah, nggak bisa. Kalau saya sepakat, kamu sepakat, kita nggak ada dialektika itu Berarti mah pro-pro. pro-pro. Iya, iya, iya. Iya, iya. Iya, berarti dalam kehidupan sehari-hari kita juga berarti sering sekali ya Sering. retorika itu ya. Ya. Kadang-kadang kita kan berdebat, ya kita tahu kita sudah kalah, cuman kita ngotot untuk misalnya membuat teman emosi, Iya, membuat teman ya kewalahan. Memang beda. Kalau kalau dialektika kan dia tidak ngotot ya. Sejauh dia menyadari kesalahannya itu kan ya, ya dia ya, ya. mengalah. Alah. Kalau sudah kewalahan dengan pertanyaan-pertanyaan itu, ya udah kita biarkan aja orang. Dan saya temukan dialektika itu di sekolah filsafat jalan. Wah, di. Oke. Oke, mungkin next time kita baru ini lagi. Siap. Itu ada yang sudah bilang baterai. Baterainya. Aduh, Siap, ini Bang. timnya kurang persiapan. Oke, terima kasih. Mantap ruang Siap. dialektika. Kita Semoga tetap berdialektika. dialektis. Kayaknya akhir-akhir ini sudah kurang dialektis kok. Ya tapi nggak apa-apa, itu cita-cita toh. Iya, ya hoppers Walaupun harus kadang-kadang jadi hanya laki-laki pengharap bersifat punya harapan. dialog ya, bertukar Ya. pikiran sebenarnya kan. Tidak sampai pada dialektika ya. Mencapai pengetahuan, dialog. Iya, seperti ini kan dialog. Mhm. Anda menanyakan saya kadang menanyakan. Terus timbul nanti. Ya, jadi hasil dialektikanya biar pemirsa yang menyimpulkan. Oke, oke. Kita berretorika aja mungkin kali ya. Ya kesimpulannya nggak ada. Kesimpulan biar mereka Nggak ada aja. pengetahuan baru. Nggak ada di sini pengetahuan. Kita nggak punya pengetahuan. Aduh. Oke, terima kasih teman-teman semua. Oke, Abang, makasih ya. Siap. Siap. Sudah.